berhasil. Bu Devi, saya mau ngeklik yang recording ya. Iya, Kita siap. akan mulai, saya sebagai coach-nya, Bu Devi sebagai coachee-nya. Siap, siap. Assalamualaikum, selamat siang Bu Devi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu Yuning. Alhamdulillah saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Yuning hari ini? Iya, alhamdulillah Bu, saya juga baik hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Baik Bu Iya, Devi, kita akan ngobrol nih 15 iya, menit ke depan ya. iya, Saya ingin tahu kegiatan Bu Devi nih, apalagi di tahun ajaran baru ya. Hari iya, ini adalah hari kedua ya Bu ya, setelah betul. kemarin hari Senin kita mulai mengajar lagi ya. Bu Devi, saat ini Bu Iya, Devi sedang sibuk apa nih? eee, hari kedua ini saya sedang, menikmati rasa senang gitu, karena saya bisa bertemu dengan murid-murid saya yang baru gitu, dan tadi di hari kedua tadi saya, sudah membuat ada sedikit, apa namanya, pemanasan gitu dengan MPLS di sekolah, di kelas gitu, tentang apa-apa yang akan kita berbuat, kita kerjakan dan apa yang akan kita buat juga kesepakatan sekolah, gitu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya, baru hari pertama, Bu Iya, Devi hari kedua masih bisa, mempertahankan ya perasaan iya, semangatnya. Mudah-mudahan betul, terus ya, Bu, ya, sampai nanti ya, sampai di kelas atau di kelas yang lain juga tetap senang ya, itu luar biasa ya, Bu Devi ya. siap, Senang nih, itu kan satu perasaan ya, Bu, ya. iya, Selain senang, apakah masih ada perasaan lain? mmm, emang ya saya ini senang sekali karena ini tahun ajaran pertama kita di sekolah. Tapi ada sesuatu di hati saya yang masih mengganjal gitu, Bu. Karena gini ya, eee, biasanya kan kita di awal tahun pelajaran itu semangat gitu. Ya. Saya masih melihat gitu, ada sebagian guru terutama yang senior yang kayaknya kurang gitu semangatnya. Hmm, iya, oke, baiklah, Bu, ya. Mhm, Ibu merasa senang, tapi juga merasa lelah ya, betul, karena iya, melihat rekan-rekan sejawat guru ya, Bu, ya, terutama yang senior itu kurang semangat ya, Bu, yang mengajar. betul, Mhm. Baiklah, Bu, hari ini kita akan fokus pada tujuan ya, iya, tujuan Bu Devi. Berarti Bu Devi itu tujuannya itu kan untuk mengajak rekan sejawat iya, ya, terutama betul, rekan senior untuk lebih semangat ya iya, mengajarnya. Nah, marilah kita mulai dengan membahas tujuan Bu Devi tadi ya. iya. Apa tujuan utama Bu Devi dalam hal ini? Tujuan utama saya dalam hal ini, saya ingin meningkatkan semangat mengajar di antara mereka. Jadi, sehingga mereka itu termotivasi dan antusias dalam pembelajaran kepada murid. Jadi ketika kita semua sama-sama semangat, pasti juga pembelajaran dan juga murid-muridnya juga merasa semangat dan antusias, gitu tujuan saya, Nah, Ibu. luar biasa Bu Devi ya, itu adalah tujuan yang sangat baik, sangat mulia sekali ya. Saya ingin tanya nih, apa yang membuat Bu Devi ingin fokus pada hal ini? Saya merasa bahwa semangat mengajar itu sangat berpengaruh pada kualitas. Contohnya gini, kalau kita sebagai pengajar lelah, lemas, kurang semangat, bagaimana dengan anak-anak? Kita juga yang selalu semangat riang, kadang kala kan anak-anak dalam pembelajaran loyo, ada yang masih ngantuk, ngobrol. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman saya, terutama yang senior itu harus lebih semangat gitu, biar anak-anak juga lebih, antusias dalam belajarnya, gitu, Bu. Iya, betul sekali Bu ya. Nah, untuk itu sekarang mari kita identifikasi situasi saat ini ya Bu. Iya, siap. Bagaimana kondisi semangat mengajar di antara guru-guru senior di sekolah Ibu pada saat ini? Mmm, Pas dilihat hari pertama dan hari kedua, saya lihat mereka itu kayak kurang semangat gitu, Bu. Hmm. Kayak yang gimana ya, nggak ada gairah gitu Hmm. untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Dan juga saya melihat tadi di hari kedua ketika dalam memberikan pembelajaran kepada anak, kayaknya monoton gitu.
Jadi Hmm, kayak nggak ada yang mindfulness, nggak hmm, ada yang ice breaking, hmm, memberikan motivasi. Jadi kayaknya itu-itu saja gitu. Jadi, hmm. saya melihat anak-anak ketika saya lewat di depan kelas itu, ya kayak kurang semangat gitu, Bu. Iya, iya. Baiklah Bu Devi, terima kasih telah berbagi ya terkait bagaimana semangat dari rekan-rekan sejawatnya mulai menurun ya Bu ya. Iya Nah, iya. menurut Bu Devi, apa penyebab utama dari kurangnya semangat guru-guru di sekolah Bu Devi? Saya rasa di antara mereka itu karena yang pertama kan kalau senior usianya tidak muda lagi gitu. Jadi yang pertama mungkin karena umur, merasa lelah, kurang termotivasi karena rutinitas yang monoton gitu. Jadi mereka merasa ada juga perasaan tidak, kurang dihargai satu sama Hmm, lain. Jadi membuat mereka kadang-kadang kan kalau apa namanya, guru senior kadang itu bukan semuanya, tapi ada beberapa yang, "Ah, saya ini udah tua, hmm, saya, apa namanya, sudah bosen," gitu. Jadi padahal kan menurut kita, kita sebelum pembelajaran tidak ada batas usia, mau hmm, yang muda, mau yang tua, tetap kita harus semangat. Bagaimana caranya kita itu, dalam menghadapi anak itu siap, semangat, hmm. membuat mereka itu, senang dan nyaman gitu, Bu. Iya, luar biasa Bu Devi ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Devi itu merupakan wawasan yang sangat berharga ya. Ya Nah, terima kasih. sekarang ya Bu, Iya. mari kita pikirkan rencana aksi untuk mengatasi masalah yang dirasakan oleh Bu Devi. Kira-kira apa yang bisa Bu Devi lakukan untuk membantu meningkatkan semangat mengajar di antara guru-guru di sekolah, terutama guru-guru yang senior? Iya iya. Gini ya Bu Yuning, saya berpikir yang pertama, saya harus mengadakan adanya komunikasi. Itu, salah satunya dengan diskusi. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi secara rutin, kita bisa berkolaborasi, bisa saling berbagi ide dan metode pengajaran yang baru, bisa dari kita sebagai, guru yang muda lah gitu yang, insya Allah gitu, apa namanya, informasi-informasi penting itu masih, hangat gitu. Bisa juga dari pengalaman-pengalaman pengalaman beliau yang sudah mumpuni ya, pastinya pengalaman mereka itu jauh lebih dari kita gitu. Cuman kalau dengan apa namanya, dengan perkembangan zaman kita juga apa namanya, eee, kepada mereka itu karena mereka itu bukan gaptek ya, mungkin karena, apa namanya, tidak seperti kita yang senang dengan apa, medsos gitu. Nah, saya ingin memberikan apresiasi kepada mereka secara berkala untuk kinerja mereka. Jadi Kak, ini akan saya lakukan, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, itu diskusi yang akan saya lakukan itu secara rutin, gitu Bu. Wow, luar biasa sekali. Itu ide yang sangat brilian, Bu Devi. Sangat Iya, terima bagus, sangat kasih. baik sekali ya, Bu Iya Devi. iya. Iya. Nah, terus bagaimana Bu Devi akan mengorganisir? Tadi kan Iya berkomunikasi, iya, betul. dengan melalui diskusi, ya. Nah, bagaimana ini Bu Devi mengorganisir diskusi kelompok ini? Iya, rencananya saya akan mengajak beberapa guru senior, untuk berkumpul. Ya jangan sampai berkumpulnya itu boleh di waktu senggang istirahat gitu, sambil kita santai-santai lah gitu. Gimana kita di situ, mendiskusikan topik-topik yang relevan, dan nantinya setelah kita ada kesepakatan, kita akan, membuat jadwal dan di sini semuanya harus aktif gitu. Iya. Jangan hanya sebagai, apa namanya, diam aja. Di sini kita dituntut aktif, kita berbagi bagaimana cara memecahkan masalah yang nantinya akan kita, kemukakan bersama-sama dan juga akan menyelesaikannya bersama-sama, begitu, Bu. Iya, iya, bagus sekali ya, Bu, ya. Nah, Mmm, tadi saya dengar Ibu akan memberikan apresiasi ya? iya Nah, apa bentuk apresiasi yang Bu Devi pikirkan? iya iya. Eee, saya Ya karena kita ini manusiawi ya, Bu, ya, Iya. biasanya dengan apa namanya, kan manusia itu perlunya dengan
maaf bukan untuk mengini ya, suatu pujian, boleh dengan kata-kata bukan rayuan tapi ya, dengan, saling kita membangkitkan, semangat itu dengan penghargaan sederhana, boleh dengan saya ini punya ide nih Bu, ada sertifikat gitu, Hmm, atau penghargaan kecil agar apa namanya ya, guru-guru itu bisa, lebih semangat lagi, untuk meningkatkan inovasi ataupun, ide-ide kreatif dalam mengajar gitu Bu. Jadi iya, saya ingin membangkitkan itu Bu. iya, biar lebih semangat lagi ya Bu Devi ya. Betul betul, iya iya. Nah, itu bagus Bu, itu salah satu cara efektif ya untuk Iya. memotivasi rekan-rekan di sekolah ya. Nah, sekarang siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan kalau rencana Bu Devi itu bisa berjalan dengan baik? Ya, karena ini datangnya dari saya sendiri, mungkin yang akan, bertanggung jawab dalam, mengorganisir, kepada diskusi kelompok saya ini yang pastinya saya sendiri dan nantinya saya akan minta bantuan kepada guru-guru yang akan membantu saya dalam, diskusi ini gitu Bu rencananya. Luar biasa ya, Bu Devi telah merencanakan langkah-langkah yang konkret dan Betul, ya. realistis ya. Nah, Iya. saya mau nanya nih, kapan Bu Devi akan mulai melaksanakan rencana aksi tadi? Iya, kan, minggu bukan minggu ya, ini kan minggu pertama dalam kita di tahun ajaran 2024, 2025, pastinya minggu ini kita akan melaksanakan MVLS ya, Bu, ya. Jadi pengenalan kepada siswa dan nah, saya untuk, agendanya dalam, diskusi ini minggu depan. Di sini saya akan mengundang beberapa guru senior di diskusi awalnya itu. Setelah itu kita akan, menetapkan jadwal bulanannya itu, Bu. Setelah kita berkumpul gitu, kita akan kapan nih, tanggal berapa, semuanya kita bisa, apa namanya, bisa mengikuti gitu. Jadi kita bisa bersama-sama di sini saling berbagi gitu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Devi ya. Saya sangat senang sekali melihat semangat dan dedikasi Bu Iya Devi ya dalam iya membantu meningkatkan semangat mengajar rekan-rekan gurunya di sekolah ya. iya, Ibu. Saya yakin dengan cara-cara Bu Devi, dengan pendekatan Bu Devi ya, itu Bu Devi akan melihat perubahan positif ya, Bu Devi ya. Iya Terima iya. kasih Bu Devi ya telah berbagi rencana hari ini. Iya ya, terima kasih banyak juga Bu Yuning ya, saya sangat terbantu dengan percakapan percakapan ini dan saya jadi lebih percaya diri gitu, saya bisa melaksanakan rencana ini dengan baik gitu, Bu. Iya, saya senang Bu bisa bantu Bu Devi ya. Iya, Ya, jika Bu Devi memerlukan dukungan lebih lanjut, Bu Devi jangan ragu ya untuk menghubungi siap kami siap ya. Ibu, siap, iya. Oke, kita akan bertemu 2 minggu lagi ke depan ya. Iya Saya ingin iya mendengar cerita dari Bu Devi. Bagaimana setelah Bu Devi melaksanakan rencana aksinya nanti dengan guru-guru di sekolah ya. iya, Good siap. luck ya Bu Devi, mudah-mudahan Iya sukses untuk kedepannya ya. iya, terima kasih, baik Bu Yuning ya, terima kasih, saya merasa termotivasi, lebih semangat Iya, lagi gitu Bu nah, ya. oke. Iya. Baiklah, mungkin percakapan kita, kita akhiri ya. Terima Iya, kasih siap atas, Ibu. keterbukaannya Bu Devi ya. Saya Iya akhiri Ibu. obrolan kita ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuning, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Devi, selamat siang juga. Alhamdulillah saya baik Bu, terima kasih. Bagaimana dengan Bu Devi? Alhamdulillah saya juga baik, terima kasih ya Bu. Oke, selama 15 menit ke depan saya ingin mengajak Ibu berbincang boleh ya Bu ya? Boleh Bu? Heeh, ingin mengetahui kegiatan Ibu Yuning saat ini. Bu Yuning sekarang sedang sibuk apa ya? Saya sekarang sedang disibukkan Mmm, disibukkan dengan pendidikan guru penggerak, Bu. oh iya,
saya sangat senang sekali Bu ikut pendidikan guru penggerak ini karena ini adalah cita-cita saya 3 tahun ke belakang Bu, tapi baru bisa ada kesempatan di tahun ini. Oh, luar biasa sekali Bu Yuning, hebat ya. Eee, apakah selain perasaan senang gitu, adakah perasaan yang lain yang dirasakan oleh Bu Yuning? Iya Bu, dari awal saya senang ya Bu ya, senang sekali mengikuti kegiatan ini, bertemu, Maya di Iya, apa, di Zoom ya Bu ya, kemudian di Putoka Karya, saya senang sekali Bu. Tapi semakin ke sini saya merasa kewalahan Bu, karena mhm, tugas yang menumpuk, iya, ditambah kewajiban saya sebagai pengajar di sekolah ya Bu ya, saya kan sebagai guru BK di sekolah. iya. Masalah itu banyak sekali Bu. Jadi akhirnya saya keteteran Bu dengan waktunya. Iya, baiklah. Berarti, karena kesibukan hari ini, kesibukan saat ini ya Ibu sebagai CGP dan juga sebagai guru BK. Oke, mari kita fokuskan ya Bu ya, dengan, tujuan Bu Yuning tadi karena keteteran, nggak bisa ngatur waktu antara tugas CGP dan juga kewajiban sebagai guru, kita akan mulai dengan membahas tujuannya ya. Di sini saya ingin mengetahui, tujuan utama dalam hal ini apa sih ya, Bu? Kalau ditanya tujuan, Bu, yang saya rasakan sekarang sebenarnya saya ingin bisa mengatur waktu, baik, Mmm, pada saat pendidikan guru penggerak ini agar saya bisa melaksanakan tugas dengan tepat waktu, terutama di LMS ya, Bu, ya. iya, Begitu banyak sekali tugas-tugas di dalamnya, tapi saya harus betul. bisa berjuang supaya bisa menuntaskan semua. Terus tidak mengganggu aktivitas saya sebagai guru, apalagi kan sekarang sudah Mmm, mulai masuk ya, Bu, tahun ajaran baru. iya, 2 hari betul. ini saya juga sangat disibukkan sekali dengan kegiatan MPLS di sekolah gitu. Iya, iya, Jadi itu Bu tujuan saya ingin bisa mengatur waktu Bu. iya. Baik, ya tujuan Bu Yuning sangat baik sekali, dan juga saya ingin bertanya juga, apa yang membuat Bu Yuning ingin fokus gitu dalam hal ini? Kenapa gitu? Ya, menurut saya Bu, mengatur waktu, me-manage waktu itu sangat penting sekali dan sangat berpengaruh pada aktivitas kita ya, terutama pada Mmm, kualitas ya. iya, Karena bukan kuantitasnya kalau saya lihat justru kualitas ya Bu ya, betul. kualitas. Nah, eee Diri kualitas kualitas diri saya ya, Bu, ya, sebagai guru ya juga sebagai, peserta dari pendidikan guru penggerak ini. Nah, selain itu juga justru, pengaturan waktu itu juga perlu supaya saya selain bisa, mengikuti kegiatan PGP juga bisa, eee, memberikan pembelajaran yang berkualitas juga kepada peserta didik gitu. Nah, Eee, kalau saya bisa mengatur waktu dengan baik, saya yakin hasilnya itu akan, sangat luar biasa sekali seperti apa yang, saya inginkan, Bu. Iya, betul sekali, karena kita kan masih, apa namanya, dengan segudang, apa, aktivitas, bagaimana caranya yang ingin Ibu tadi tujuannya ingin me-manage waktu ya gitu. Nah sekarang, kita identifikasi situasi saat ini. Saya mau tanya lagi bagaimana pembagian waktu saat ini? Ya, karena saya merasakan saat ini keteteran ya, Bu, ya, dengan waktu karena Iya, tugas-tugas di LMS yang harus segera, selesai, harus segera dikerjakan ya. Kan ada time limit-nya, Bu, kalau kita iya lewat kan betul, bahaya juga nanti ya iya, penilaian saya di PGP ini. Terus ditambah lagi administrasi di kelas, Bu. Nah, saya kan juga mmm, dituntut nih oleh, kurikulum ya, Bu, ya, bakal betul, kurikulum harus menyelesaikan administrasi nih sebagai persiapan nanti di kelas ya. Nah, mengingat hal ini ya, menghadapi awal tahun ajaran baru bagi saya juga menjadi, apa, kesulitan ya, Bu, ya, karena kan harus berbagi waktu itu, Bu, berbagi waktu gitu. Nah, karena keteteran inilah, Bu, makanya saya ingin, me-manage waktu itu dengan sebaik-baiknya. iya. Baiklah Bu Yuning, terima kasih sudah berbagi dengan saya gitu. Menurut Bu Yuning, apa penyebab Bu Yuning merasa keteteran dengan waktu itu Bu Yuning? Ya, saya rasa karena saya kurang mematuhi jadwal yang telah dibuat ya, Bu, ya. Kan sebenarnya saya udah membuat jadwal tuh, LMS itu kan ada jadwal-jadwalnya, kapan Betul, harus selesai ya. Kemudian, ini kan saya masuk nih tahun ajaran baru kan sudah ada jadwal juga ya. Nah, eee, nah yang bikin saya keteteran itu justru
prokrastinasi Bu, sering menunda-nunda tugas, nanti aja lah ini mah bisa masih ada waktu, masih ada 2 hari lagi, nyantai aja. Nggak taunya masuk 2 hari itu saya masih belum selesai. Jadi saya masih menunda-nunda pekerjaan Bu. Jadi saya sangat keteteran waktu dan kewalahan dengan tugas dan pekerjaan baik di LMS ya, tugas-tugas di situ maupun tugas-tugas di sekolah. Iya. Luar biasa sekali nih cerita Bu Yuning sangat menarik sekali gitu. Sekarang, kita pikirkan rencana aksi untuk mengatasi masalah ini ya. Apa yang bisa Bu Yuning lakukan, agar bisa manage waktu, agar tidak keteteran dan kewalahan antara tugas CGP dan pekerjaan Ibu Yuning sebagai guru? Ya, Apa gitu? saya pikir Bu, saya harus me-reschedule ulang kayaknya Bu, jadwal yang kemarin dibuat tuh. Karena saya kan nggak patuh ya Bu ya. Nah berarti saya harus membuat jadwal lagi Bu, harus membuat jadwal lagi. Nah, membuat jadwal ulang, terus mengatur waktu agar tidak bentrok. Betul. Dan semua tugas dan kewajiban saya sebagai guru di sekolah juga bisa berjalan dengan baik. Iya. Iya. Bagus idenya yang sangat baik sekali ya. Bagaimana cara Bu Yuning membuat jadwal tersebut, Bu? Saya akan mencoba untuk mengelompokkan aktivitas saya berdasarkan kepentingan, Bu. Ya, misalnya saat ini yang diprioritaskan apa nih yang dalam waktu yang dekat ini harus selesai, berarti itu yang diprioritaskan. Misalnya untuk ngajar nih, hari ini harus sudah terencana, berarti saya prioritaskan ngajar dulu. Tapi kalau ternyata tugas-tugas LMS itu harus segera hari ini juga selesai, tidak bisa dipending, maka itu harus saya selesaikan ya. Dan juga saya berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu, tidak melakukan prokrastinasi tadi Bu, tidak menunda-nunda. Jadi harus semangat, sesuai time-nya harus selesai. Oh iya, bagus sekali tuh ya Bu ya. Saya mendengarkan apa namanya ide-ide yang akan nanti dilakukan oleh Ibu. Dan kalau boleh tahu bagaimana agar hal tersebut bisa terwujud? Apa yang akan Ibu lakukan untuk hal tersebut, Bu? Iya, supaya tadi rencana tadi saya bisa Iya, membuat membuat schedule itu ya. ya tentunya saya harus bisa menjaga kesehatan saya, Bu. Kalau saya kesehatannya terganggu, saya tidak bisa melakukan rencana aksi tadi, Bu. Ya, nah kalau saya ingin kesehatan saya tidak terganggu, berarti tidak begadang. Kemarin tuh saya sering begadang Bu, karena kan tadi saya melakukan prokrastinasi tadi ya. Akhirnya saya begadang Bu. Begadang karena siangnya nyantai-nyantai, nah malamnya saya begadang. Jam 2, jam 3 baru bisa tidur. Akhirnya kan kesehatan saya terganggu Bu. Terus saya harus berolahraga. Saya juga jarang olahraga Bu, kebanyakan jarang Bu, jarang olahraga. Jadi kadang sakit-sakit badan itu. Inginnya tuh tiduran gitu Bu. Ya. Terus saya harus makan makanan yang sehat. Nah ini Bu, saya makan itu ya kalau ada dimakan, kalau nggak ada nanti lagi aja lah hari gitu. Iya. Juga minum Bu, minum vitamin. Jadi supaya stamina tubuh saya lebih sehat, lebih kuat gitu. Dan tidak lupa Bu, healing, refreshing. Betul ya. Refreshing, jadi ya tidak usah jauh-jauh lah, yang dekat-dekat. Ya, ke mall mungkin Bu. Betul, iya. Saya jadi apa namanya dengan ide-ide yang dikatakan oleh Ibu itu sangat cara yang efektif ya untuk membangkitkan semangat dan staminanya sekarang. Dan sekarang saya mau bertanya, kalau untuk menjalankan rencana ini yang bertanggung jawab agar apa namanya yang diinginkan Ibu ini berjalan dengan baik siapa Ibu ya? Kalau boleh saya tahu. Ya tentunya saya sendiri ya Bu ya, karena saya kan yang merasakan gitu. Pasti saya akan mengambil tanggung jawab tersebut dengan di samping membuat jadwal, juga harus mematuhi jadwal yang telah saya buat. Iya, luar biasa sekali nih Bu Yuning telah merencanakan langkah-langkah yang konkret dan realistis. Kalau boleh saya tahu lagi, kapan Bu Yuning akan mulai gitu melaksanakan rencana ini? Saya akan mulai besok Bu.
dan mempersiapkan rencana dengan membuat jadwal. Oke, bagus sekali ya, gercep langsung ya, Bu, ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi ya, Iya, Bu, ya. Bu, ya. Bagus sekali nih, Bu, ya, saya sangat senang sekali melihat semangat, kemauan Bu Yuning dalam meningkatkan kualitas diri dengan bisa mengatur ya di segudang apa namanya kegiatan sekarang PGP dan juga kewajiban sebagai guru di mana dituntut harus apa namanya administrasinya juga banyak. Tapi saya yakin dengan hal ini Bu Yuning akan melihat perubahan positif yang akan terjadi pada diri Bu Yuning. Terima kasih Bu Yuning telah berbagi rencananya hari ini bersama saya. Iya, Bu. Terima kasih Ya, sekali ya. saya juga mengucapkan terima kasih ya, Bu, kepada Ibu karena saya merasa sangat terbantu sekali dengan percakapan ini ya dan merasa lebih semangat lagi untuk melaksanakan rencana aksi yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Devi. Iya, saya juga sangat senang bisa membantu Ibu dan jika nanti Ibu Yuning memerlukan saya, jangan ragu ya untuk menghubungi saya lagi. Kita akan bertemu lagi nih 2 minggu yang akan datang. Saya ingin sekali mendengar cerita Bu Yuning yang telah melaksanakan rencana aksinya. Ya. Semangat Ibu Yuning, semoga sukses ya. Siap, Bu. Baik, Bu Devi, terima kasih. Iya, sama-sama. Udah dari saya mungkin percakapannya sampai di sini saja ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.